Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Ramadanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perangkat keras atau hardware pada jenjang SMP sederajat atau fase D, mata pelajaran informatika. Nah, tahukah kalian apa ini? Iya betul, ini adalah monitor. Lalu kalian tahu nggak apa fungsi perangkat tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Apa saja tujuan pembelajaran hari ini? Pertama, siswa dapat mengetahui macam-macam perangkat keras. 2. Siswa dapat menjelaskan apa saja perangkat keras. 3. Siswa dapat menjelaskan fungsi macam-macam perangkat keras. Oke, langsung ke materi pertama, yaitu perangkat keras. Apa sih perangkat keras itu? Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan atau input, keluaran atau output, pemroses atau prosesor, memori, dan menyimpan atau storage. Nah, ini adalah macam-macam perangkat keras. Yang pertama tadi ada perangkat masukan atau input device. Apa sih input device itu? Perangkat yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Kedua, ada pemroses atau prosesor, yaitu data atau perintah yang diterima dari peranti masukan selanjutnya akan diproses oleh komputer melalui pemroses. Yang ketiga, perangkat keluaran. Apa itu output device? Perangkat yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker, dan lainnya. Yang keempat ada perangkat penyimpan atau storage device, yaitu perangkat yang dapat menyimpan data. Nah, setelah ini kita akan lihat apa saja sih yang masuk dari perangkat ini. Yang pertama kita lihat perangkat masukan atau input device. Nah, di sini contohnya yang pertama adalah mouse. Pasti kalian kenal kan apa itu mouse? Mouse atau yang bahasa Indonesianya adalah tetikus digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, biasanya kan ada untuk fungsi klik kiri, lalu klik kanan, atau ada scroll-nya. Kemudian contoh yang kedua adalah di sini ada gambar keyboard. Keyboard atau papan tombol adalah alat yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Perangkat masukan yang selanjutnya adalah ada scanner, lalu ada joystick, kemudian ada mikrofon, dan ada juga barcode reader. Nah, perangkat-perangkat ini semuanya adalah masukan. Jadi, data masukan yang akan diolah oleh komputer. Selanjutnya kita masuk ke pemroses atau prosesor. Apa saja sih yang termasuk dalam prosesor? Nah, di sini ada dua, yaitu ada CPU atau Central Processing Unit, lalu yang kedua ada RAM dan ROM. CPU itu apa? CPU adalah bagian utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer, seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output dasar. Nah, contohnya gambarnya itu seperti ini. Nah, CPU ini bisa kita lihat jika kita membuka komputer, gitu ya. Biasanya kita kalau
berlatih merakit komputer itu pasti kita bisa melihat ada CPU di dalamnya. Gitu. Yang selanjutnya ada RAM dan ROM. Apa sih RAM dan ROM ini? RAM itu Random Access Memory, kalau ROM Read Only Memory. Nah, ini juga pemrosesan dengan menggunakan CPU tidaklah efisien untuk data yang besar, sehingga kita perlu tempat penyimpanan tambahan. Nah, kita butuh RAM dan ROM ini. Nah, peranti tersebut tertanam pada mainboard atau motherboard komputer. Nah, ini juga kita ketika merakit komputer, pasti kita juga melihat RAM dan ROM ini di mainboard. Oke, yang selanjutnya ada perangkat keluaran atau output device. Apa saja sih yang termasuk perangkat keluaran? Nah, yang pertama kita bahas ada monitor. Apa sih fungsinya? Jadi monitor itu berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Jadi kita selama menggunakan komputer, jika tidak ada monitor, kita tidak tahu apa yang kita lakukan gitu, sehingga kita butuh monitor untuk melengkapi komputer. Selanjutnya ada speaker. Nah, kalian pasti pernah lihat kan speaker itu seperti apa. Nah, alat ini untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, dan efek suara lainnya. Gitu. Nah, biasanya pada komputer ini kita membutuhkan speaker untuk ketika melihat YouTube atau mendengarkan musik gitu. Perangkat output selanjutnya adalah printer. Nah, itu bisa dilihat ya, gimana sih proses mencetak gitu ya. Jadi printer ini digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Jadi ketika kita di komputer sudah membuat data, membuat gambar, foto, dokumen. Nah, ini bisa kita cetak dengan menggunakan perangkat keluaran yang namanya printer gitu. Oke, selanjutnya ada perangkat penyimpan atau storage device. Nah, di sini ada hard disk atau HDD. Nah, ini adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat cakram disk tipis. Nah, ini ada contohnya. Gambar hard disk itu seperti ini ya. Tuh. Kemudian ada yang namanya flash drive atau biasa anak-anak sebutnya flash disk. Nah, itulah sebenarnya nama bahasa Inggrisnya itu flash drive ya. Flash drive ini berfungsi sebagai alat penyimpan data secara permanen yang portable gitu. Jadi bisa kita bawa kemana-mana dan bentuknya kecil sehingga sangat bermanfaat biasanya buat anak-anak ya gitu. Perangkat penyimpanan selanjutnya ada apa? Nah, ini ada yang namanya compact disk atau CD. Nah, ini CD adalah format penyimpan data cakram optik digital yang dikembangkan bersama oleh Philips dan Sony dan dirilis pada tahun 1982. Jadi, sejak saya kecil ya, itu tuh CD ini sudah ada. Jadi sejak zaman dulu itu CD itu sudah banyak digunakan sebelum adanya flash disk atau hard disk atau ini ada yang keempat memory card ya. Nah, itu CD itu yang pertama kali yang saya pernah gunakan gitu ya. Karena sudah lama. Yang selanjutnya ada memory card atau SD card. Nah, memory card ini berfungsi seperti layaknya hard disk ya anak-anak pada komputer yang digunakan pada peranti portable seperti smartphone, kamera digital, dan tablet. Nah, dari sini memory card ini biasanya kan ada di HP kalau kalian pernah menggunakannya ya. Itu sebenarnya bisa kita pasangkan perangkat lagi untuk disambungkan ke komputer gitu. Jadi inilah tadi perangkat penyimpanan. Nah, itulah tadi perangkat keras yang sudah kita pelajari anak-anak. Lebih jelasnya jika ada pertanyaan semuanya diisi dalam kolom komentar ya.
Oke, cukup segitu saja pelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.